warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baidowi, SPDI MPD. Saya salah satu dosen pendidikan agama Islam di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Saya mulai ditempatkan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada tahun 2021. Saya memegang mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang biasanya ditempatkan pada semester genap di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Inti dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah bagaimana nanti mahasiswa bisa mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu dari tingkah laku, etika, ataupun moral dalam kegiatan sehari-hari mahasiswa, dan yang nantinya bisa menjadi Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, moderat tanpa adanya menyinggung pada agama yang lainnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan nanti mahasiswa bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan pada saat mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum pembelajaran Pendidikan Agama Islam, alangkah baiknya kita mengetahui terkait dengan apa itu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari rencana pembelajaran mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu menjadi intelektual kapital yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta berkepribadian luhur, mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan macam itu, serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan profesi yang dikuasai. Yang ketiga, mampu menerapkan ajaran Islam sebagai sebuah cara pandang yang bersifat dinamis dan responsif terhadap persoalan kekinian. Kemudian deskripsi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah mata kuliah wajib universitas, itu mata kuliah yang wajib dilalui oleh semua mahasiswa yang ada di Universitas Jenderal Sudirman sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang diberikan di semester 2. Kalau di MSP adalah di semester 2 atau di semester genap dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang wawasan pemikiran keislaman dan internalisasi kepribadian Islam dan rahmatan lil alamin. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjadikannya sebagai intelektual kapital, sumber nilai dan pedoman hidup, serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan profesi yang dikuasainya, dan mampu menerapkan ajaran Islam dengan cara pandang yang bersifat dinamis dan responsif terhadap persoalan kekinian dengan mengedepankan akhlak mulia. Artinya nanti setelah pembelajaran ini ya diharapkan semuanya bisa mempunyai etika akhlak sesuai dengan apa yang dicanangkan dalam deskripsi mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini. Nah, ini bahan kajian kita nanti ada 16 pertemuan ya. Ada UTS dan UAS. Ini pertemuan pertama terkait dengan kontrak belajar, pengantar dan metodologi perkuliahan Pendidikan Agama Islam. Kemudian pertemuan kedua hakikat agama, yang ketiga konsep ketuhanan,
Yang keempat, hakikat manusia menurut Islam. Kemudian yang kelima adalah sumber hukum Islam. Yang keenam, etika, moral, dan akhlak. Kemudian pertemuan ketujuh adalah kepemimpinan dalam Islam. Kemudian pertemuan yang kedelapan adalah UTS. Setelah UTS nanti pertemuan ke-9 adalah hubungan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pertemuan ke-10 perhimpunan umat beragama. Kemudian pertemuan 11 politik negara dan masyarakat dalam Islam. Kemudian 12 ekonomi Islam, zakat, wakaf dan pajak. 13 kebudayaan dalam Islam. 14 masjid dan pembinaan umat. 15 adalah fikih munakahat. Kemudian yang ke-16 adalah terkait dengan ujian akhir semester. Ini pertemuan dalam satu semester. Model dalam pembelajaran adalah model pembelajaran diskusi kelompok terkait dengan nanti presentasi dari kelompok didiskusikan, kemudian ceramah dan menggunakan presentasi lewat LBU, baik itu nanti materi presentasi pribadi ataupun tugas-tugas yang melalui LBU. Untuk penilaian tugas tertutur, satu adalah makalah dan PPT. Ini bobotnya adalah 30%, ya, karena di sini nanti makalah juga ada revisi kalau tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah tugas tertutur adalah test based learning, yaitu 20%, terkait dengan nanti membuat video tema yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah ujian tengah semester, itu bobotnya 20%, ujian akhir semester 20%, dan aktivitas partisipasi adalah 10%. Karena di sini nanti keaktifan dari masing-masing mahasiswa itu akan ada penambahan nilai 10%. Ya. Jadi kalau yang banyak tanya ya nanti akan ada penambahan yang banyak. Di samping itu juga ada minimal kehadiran. Minimal kehadiran adalah 75%. Jadi kalau kurang dari 75% nanti ada kemungkinan tidak boleh mengikuti UAS ataupun TS. Ya, ini materi hari ini adalah terkait dengan kerukunan umat beragama. Itu materi yang ke-10 ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya di kita itu ada beberapa agama yang diperbolehkan oleh pemerintah. Itu ada 6 agama, ya. Ada Islam, Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik, dan Buddha, Hindu. Nah, ini yang diresmikan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran dari CPMK dari mata kuliah ini atau terkait dengan kerukunan umat beragama, yang pertama adalah mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman hidup serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan profesi yang dikuasai. Sub CPMK dari materi ini adalah mahasiswa mampu mendukung kerukunan umat beragama di tanah air. Mahasiswa mampu menjelaskan wacana tentang perpecahan umat. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar kerukunan beragama dalam Al-Quran dan dasar mendorong persatuan. Kenapa kita di Indonesia ataupun di seluruh dunia kita berbagai kelompok masyarakat ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Yang artinya bahwasanya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Artinya bahwasanya kita sudah ditakdirkan sunatullah bahwasanya kita tidak hanya Islam yang di sini, di Indonesia ataupun di seluruh dunia, dari berbagai kelompok ya. Biar kita saling mengenal. Kalau kita merujuk kepada yang pernah disampaikan di dalam Piala Dunia ya, itu yang disampaikan adalah ini yang orang yang berkebutuhan khusus ya.
kita dari berbagai negara supaya kita saling mengenal seperti itu. Sama halnya kita ada beberapa agama dan biar kita tahu ya bahwasanya agama yang resmi di Indonesia seperti 6 agama tersebut ataupun yang lainnya. Menurut Adit S. Susanto menyatakan bahwa suatu kelompok terbentuk karena adanya keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan dan tujuan. Harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok adanya ideologi yang mengikat semua anggota. Ini tujuan adanya kelompok. Misal kalau orang pengen berkelompok ya, misal Anda di ideologi ya pasti ada suatu tujuannya apa seperti itu. Sama halnya kalau suatu organisasi kemasyarakatan ya, ada NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya ya, itu pasti ada tujuannya dan mempunyai ideologi tersendiri. Ini yang dikatakan dengan suatu kelompok ataupun anggota pasti mempunyai tujuannya. Ya, kalau kita misalnya cuma tongkrong saja itu ya tidak ada tujuannya biasanya seperti itu bedanya terkait dengan kenapa perlu dibentuk adanya kelompok. Pasti mempunyai tujuan dan nanti hasilnya akan seperti apa. Regulasi kerukunan umat beragama ini sudah diatur di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya, nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah ataupun wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah ya. Jadi sudah diatur oleh pemerintah ya. Sudah dari tahun 2006 sudah ada aturannya. Makanya aturan-aturan itu biasanya ya salah satunya adalah dari forum kerukunan umat beragama yang setiap kabupaten kira ada seperti itu. Nah, kalau di Banyumas waktu dulu ataupun kemarin itu ketuanya adalah dari yang tadinya mantan rektor ini seperti itu. Nah, saya pernah ikut di perkumpulan tersebut ya, artinya ikut menghadiri pada saat diundang ya. Nah itu memang dari orang-orang yang ya kalau dari Kristen ya berarti pendetanya seperti itu. Ya. Tapi ada lagi yang di bawahnya. Ya. Di bawahnya kalau di Banyumas itu ada ya namanya Forsa, Forum Lintas Iman ya. Itu ketuanya kebetulan jadi dosen PAI seperti itu. Ya. Itu yang masih muda-muda. Ya. Bukan kalau yang tadi Taufik biasanya orangnya yang sudah apa ya kalau di Islam ya takarannya kiai lah seperti itu. Tapi kalau yang itu biasanya masih muda-muda. Ini terkait dengan menjaga kerukunan ya. Intinya ya bagaimana menjaga kerukunan yang ada di Banyumas ya, agar tidak misalnya ada masalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut agama itu bisa diselesaikan oleh forum tersebut seperti itu. Kemudian regulasi kerukunan umat beragama ini di peraturan pemerintah 1970 terkait dengan kerukunan umat beragama. Yang mungkin dulu pada saat SMP ataupun SMA ada mata pelajaran yang mengkaitkan dengan kerukunan umat beragama ya. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah ya. Kita harus patuh dengan pemerintah ya. Kita kan sudah tahu bahwasanya kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri ataupun pemerintah. Kemudian yang kedua adalah kerukunan inter umat beragama ya, yang kalau di Indonesia itu dicakup dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu semuanya kan Islam. Tidak hanya MU dan Muhammadiyah ya di situ ya, tapi semua elemen dari berbagai organisasi itu ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama, yaitu forum komunikasi, forum kerukunan umat beragama ya. Itu yang setiap kabupaten juga ada ya. Nah, MUI pun itu setiap kabupaten ada ya. Kadang malah ada yang setiap kecamatan seperti itu ya. Artinya ya biar nanti misalnya kalau MUI pada saat fatwa ya seperti yang sekarang ya, mengucapkan salam pada saat awal ya, mengucapkan salam itu kan tidak boleh melakukan ataupun dengan salamnya orang ataupun agama lain. Itu fatwa dari MUI yang sekarang seperti yang masih diperbincangkan di sosial media ya.
Kemudian kerukunan umat beragama terhadap pemerintah ini dijamin di dalam Undang-Undang 45 Amandemen kedua, yaitu dalam pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak dan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam yang kedua, dalam Islam diungkapkan dalam firman Allah dalam kisah surat An-Nisa ayat 59 yang artinya orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatinya Rasul dan ulil amri di antara kamu. Artinya kalau kita merujuk dari sini ya, dari ayat yang ini ya jelas ya kita harus taat kepada pemerintah. Nah, kemudian sudah dijamin kita mau ikut agama yang mana itu diperbolehkan seperti itu ya. Tidak ada yang namanya itu paksaan ya. Paksaan dari seseorang yang menjadikan misalnya harus Islam, harus Kristen ataupun yang itu tidak diperbolehkan. Oke, silakan kalau ada yang bertanya terlebih dahulu. Enggak, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya memang itu salah satu dari diskriminasi terkait dengan negara Palestina, ya, terutama pada saat keikutsertaan ke PBB ya, masalahnya ada yang setuju, banyak yang tidak setuju, cuma sedikit, yaitu kelompoknya Amerika dan kawan-kawan kan seperti itu. Nah, ini kan menurut saya kalau namanya voting ya seharusnya sudah selesai ya. Sudah diperbolehkan ikut dalam keanggotaan PBB ya. Tetapi dalam kenyataannya Amerika mempunyai hak veto kan seperti itu. Nah, ini yang menjadikan menurut saya ya apa gunanya ada PBB kalau sudah di voting tetap kalah kan seperti itu. Nah, menurut saya jadi adanya diskriminasi ya. Bagaimana kita ikut serta dalam membantu Palestina ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya menyebabkan terkait dengan info-info yang baik di negara Palestina, kemudian mungkin yang punya harta sedikit bisa mensisihkan ya. Atau mungkin memberikan sesuatu yang misalnya kalau ada terkait dengan barang-barang bekas adalah misalnya seperti itu. Kalau ada yang bisa ataupun lembaga yang ikut serta dalam penyaluran dana tersebut seperti itu. Apapun yang Anda berikan menurut saya itu sudah termasuk membantu seperti itu ya. Jadi karena kita akan bahas terkait dengan salah satunya adalah kita tolong menolong sesama manusia seperti itu. Jadi kalau tolong menolong itu kan tidak hanya sesuai dengan agamanya, tapi kadang sesuai dengan kemanusiaannya seperti itu. Nah, contohnya misalnya Anda mau menolong orang yang kecelakaan ya, itu tidak perlu dilihat KTP-nya terlebih dahulu. Kalau KTP-nya tidak Islam tidak jadi ditolong. Nah, misalnya itu tidak digunakan kalau menurut saya. Tetapi sesuai hati nurani kita ya, karena kita mempunyai hati ya, kalau ada kecelakaan ya pengennya menolong misalnya seperti itu. Ini rasa kemanusiaannya. Nah begitu ya Mbak. Dalam format Indonesia Kemajuan diikat dengan ukhuwah basyariah ya, kemudian ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah. Ini yang pertama ya, tadi yang saya sampaikan, persaudaraan berdasarkan rasa kemanusiaan. Jadi orang menolong itu tidak melihat dari sisi agamanya, tetapi bagaimana kita mempunyai sifat basyariahnya seperti itu ya.
Sama halnya tadi ya, kalau di dalam keanggotaan PBB kan yang mendukung juga tidak tentu Islam kan, mendukung Palestina untuk ikut ya. Tapi dia mau mendukung itu karena salah satunya adalah terkait dengan rasa kemanusiaan yang sudah terlalu lama ataupun sudah terlalu keras terkait dengan adanya konflik di dalam kedua negara tersebut ya, yang sekarang lagi viral malah pengungsian kan, seperti itu, pengungsian sampai dengan diserang. Ini kan bukan hanya melihat dari agamanya kalau menurut saya, tetapi dari sisi kemanusiaan. Ini sudah ngungsi ya, kok masih seperti itu kan, seperti ini kan jadi kurang rasa kemanusiaannya itu kurang seperti itu ya, walaupun sampai detik ini minta maaf dan lain sebagainya ya, tetapi ini ya kurang pantas ya kalau menurut saya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan berdasarkan rasa sebangsa ya. Kalau ada sesuatu ataupun beberapa daerah yang terkena musibah, ini salah satunya karena dalam satu negara ya, kita ikut membantu seperti itu. Ada lagi misalnya organisasi-organisasi yang rela terjun di jalan untuk membantu ya, ini salah satunya adalah rasa sebangsa ya, karena satu bangsa ya, kita ikut membantu apa yang bisa dilakukan oleh kita seperti itu ya, tanpa melihat agamanya seperti itu ya. Walaupun misalnya agamanya di situ misal banyak yang non muslim ya, tetap kita ikut membantu seperti itu karena terkait dengan rasa sebangsa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan seagama. Ini diwujudkan dalam berbagai instansi ya, salah satunya adalah MUI itu ya, terkait dengan satu agama ya. Kemungkinan di yang lainnya pun ada ya, semacam MUI ya, kalau di kita Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang agama lain mungkin ya ada Persatuan Gereja Indonesia kalau nggak salah ya, ataupun mungkin nanti namanya yang lainnya seperti itu. Ini pasti ada ya, karena untuk persepsinya ada sama nanti, intinya seperti itu ya, antar ataupun satu agama ya, karena tidak hanya Islam saja yang mempunyai sesuatu yang ingin mendamaikan dari seluruh elemen ataupun perbedaan pandangan. Nah, kita ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada apalagi ya, Al-Isyad dan lain sebagainya. Intinya nanti bagaimana MUI itu menjembatani terkait dengan adanya Islam yang baik seperti itu. Ketegangan yang timbul antar umat beragama dengan pemerintah disebabkan oleh sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah ataupun misi. Kalau di bab pertama terkait dengan agama itu kan ada yang agama misionaris. Ini agama yang tugasnya adalah untuk berdakwah seperti itu. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama yang lain. Artinya kalau kurang pemahaman terkait dengan agamanya, kadang misalnya sering mengkafirkan orang lain, misalnya seperti itu. Ini kan salah satunya adalah bagaimana timbul ketegangan. Kemudian para pemeluk agama tidak mampu menahan diri sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lainnya. Artinya ya tidak boleh kita mengolok-olok agama yang lainnya. Tetapi bagaimana kita bisa menjalin kerukunan kepada ataupun yang berbeda agama. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain ya, karena saling tidak menghargai seperti itu. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Kalau ada masalah yang bisa diselesaikan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya masalahnya belum terlalu panas ya. Kalau terlalu panas kan bisa sampai dengan misalnya membakar antar tempat ibadah ya, biasanya seperti itu. Makanya kalau kita kurang toleransi ya, kalau kita hidup di masyarakat yang banyak muslimnya itu mungkin kita tenang. Tapi kalau kita dihadapkan sebaliknya ya, di masyarakat yang minoritas ya,
kita kan ada ketegangan seperti itu. Nah, ini makanya pentingnya kita harus toleransi ya terkait dengan hal tersebut ya, agar tidak ada kericuan terkait dengan hal agama seperti itu. Langkah-langkah konkret untuk mewujudkan ukhuwah yang pertama adalah secara terus-menerus melakukan kegiatan dakwah Islamiyah terhadap umat Islam tentang pentingnya menjalin ukhuwah terhadap sesamanya dan menjelaskan pada mereka tentang bahaya jika saling bermusuhan. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara berbanyak melakukan hal-hal yang sifatnya adalah rohani seperti itu. Berusaha meningkatkan frekuensi silaturahmi biar kita tahu ya, kalau banyak silaturahminya kan tahu, misalnya berbeda organisasi jadi tahu, ataupun misalnya berbeda agama jadi tahu seperti itu. Memperbanyak dialog internal antar umat beragama. Kalau kita banyak sekali yang namanya terkait dengan kajian-kajian dan sebagainya. Meningkatkan peran lembaga lintas organisasi dan lembaga pemerintah untuk terus-menerus melakukan berbagai macam kegiatan yang berorientasi pada upaya meraih ukhuwah. Nah, ini bagaimana meningkatkan dari pemerintah ya, dengan cara salah satunya membentuk suatu kerukunan ya, KUP ataupun yang lainnya yang nantinya adalah merajut simbol ukhuwah itu bisa dihidupkan. Kemudian menghimbau kepada umat manusia terutama umat Islam untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa biar tidak mudah untuk melakukan pengkafiran kepada orang lain seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan dari surat ataupun yang ada di dalam Al-Quran, yaitu lakum dinukum waliyatin, agamamu seperti itu. Jadi kita tidak merusui ataupun mengganggu agama orang lain, tetapi bagaimana kita beribadah sesuai dengan agamanya sendiri. Oke, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.